dari kelompok 60. Perkenalkan, nama saya Livia Fabian Silva, NPM 1941020007, jurusan Gizi. Perkenalkan, nama saya Anggini Kusuma Dewi, NPM 194102052 dari jurusan Gizi. Hai, perkenalkan, nama saya Asifa Cinta Rahma, NPM 1941020076 dari jurusan Gizi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian, serta memperkaya budaya nasional. Terdapat 7 jenis kegiatan PKM yang memiliki misi dan tuntunan teknis pelaksanaan yang berbeda, yaitu yang pertama ada PKM Kewirausahaan atau PKMK merupakan program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa. Yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar. Yang kedua yaitu ada PKM Pengabdian kepada Masyarakat atau PKMM, merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya meningkatkan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan, dan perbaikan lingkungan bagi masyarakat baik formal maupun non-formal. Yang ketiga yaitu ada PKMT, merupakan program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu terkini, seperti mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, mengembangkan metode pembelajaran, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada PKM Penerapan Teknologi atau PKMT, merupakan program bantuan teknologi manajemen atau lainnya bagi industri berskala makro dan menengah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra program. PKMT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra terlebih dahulu karena produk PKMT merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. Yang kelima yaitu ada PKMKC, merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem desain atau barang dan sejenisnya. Pada tipe tersebut mungkin belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Baik, di sini saya akan mereview materi yang kedua yaitu tentang MONEF proposal. MONEF atau Monitoring Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangkaian pengendalian suatu program. MONEF ini didasari pada indikator-indikator yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Alur usulan PKM ini terdapat 4 alur. Yang pertama harus diawali dengan niat yang menghasilkan sebuah karsa. Yang kedua adalah program. Program ini terdiri dari tim prodi dan tim dosen pembimbing. Yang ketiga adalah draft usulan atau ceker. Nah, ceker ini adalah mengecek kriteria dengan sistematika dan bersifat administratif. Yang keempat adalah usulan. Menuju ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tingkat pertama atau PIMNAS pertama. Terdapat 3 tahap. Yang pertama itu proposal, kedua itu evaluasi daring tahap pertama, dan evaluasi daring tahap kedua. Proposal ini berisi tentang ide, karsa, dan inspirasi. Tahapan proposal menuju ke evaluasi daring pertama ini diadakan evaluasi internal, dan evaluasi daring tahap pertama ini berisi administrasi dan bidang PKM-nya. Sedangkan isi dari evaluasi tahap 2 meliputi keunikan dan kemanfaatannya. Selanjutnya yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tingkat 2 atau PIMNAS kedua. Tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini terdiri atas kegiatan lapangan atau lab, logbook, dan di sini dosen pembimbing itu sudah difungsikan. Yang kedua adalah MONEF.
Materi yang selanjutnya adalah materi yang ketiga mengenai pengembangan leadership dan entrepreneurship yang dibawakan oleh Bapak Rian Ari Gustaman, SKM, MKes. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan memaparkan definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang seperti tim, staff, stakeholder, dan sebagainya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan atau dapat kita lihat melalui definisi ini bahwa kepemimpinan atau seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendirian. Mereka butuh kerjasama atau bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan itu. Di balik definisi kepemimpinan, ternyata ada beberapa teori yang mendorong atau menguatkan definisi ini, yaitu teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal ini berfokus pada pemimpin, yaitu teori karakteristik dan juga cara pemimpin berhubungan dengan orang lain atau teori perilaku. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu ada teori karakteristik. Karakteristik di sini artinya sifat seorang pemimpin. Sebagai contoh, mereka memiliki dorongan. Yang kedua, kehendak untuk memimpin. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Yang keempat, adanya kecerdasan. Yang kelima, kepercayaan diri. Dan yang keenam, memiliki pengetahuan tentang pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, pemimpin harus memiliki pengetahuan mengenai pekerjaannya agar bisa memandu atau mempengaruhi bawahannya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ketika pemimpin tidak memiliki pengetahuan atas pekerjaan tersebut, tujuan pun tidak akan terwujud. Selanjutnya adalah teori perilaku. Teori perilaku ini memiliki 3 gaya. Gaya yang pertama yaitu gaya demokratis. Artinya pada hal ini, pemimpin melibatkan bawahan sehingga tidak ada batasan partisipasi. Dan juga pemimpin melakukan delegasi wewenang agar tugas-tugas yang telah diberikan sesuai dengan wewenang yang berlaku. Gaya selanjutnya adalah gaya otokratis, atau pada hal ini pemimpin akan mendiktekan metode kerja dan ada pembatasan partisipasi sehingga bawahan tidak seleluasa gaya demokratisnya. Ada pendekatan kepemimpinan model terkini. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan transformasional atau pendekatan transaksional. Pada pendekatan ini, pemimpin biasanya memberikan bimbingan, memberikan motivasi ataupun inspirasi untuk mencapai sebuah sasaran tertentu dalam suatu organisasi. Misalnya, pemimpin memperjelas syarat-syarat atau memperjelas tugas yang diberikan, yaitu pendekatan karismatik visioner. Artinya, ketika pemimpin memiliki sifat yang karismatik, pemimpin di sini memiliki antusias, kepercayaan diri yang nantinya akan mempengaruhi bawahannya untuk memiliki perilaku yang sama dengan pemimpinnya. Yang visioner memiliki visi yang realistis dan layak dipercaya sehingga bawahannya pun bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah kepemimpinan tim. Artinya di sini pemimpin menjadi penghubung antara pihak luar, pemimpin pula menjadi manajer dalam sebuah konflik organisasi, pemimpin juga menjadi pembina dalam sebuah tim sehingga dinamakan kepemimpinan tim. Tadi kita sudah bahas mengenai leadership, sekarang kita pindah menuju entrepreneurship. Jadi ada beberapa karakter wirausaha. Yang pertama, kalian harus visioner dan percaya diri. Yang kedua, harus kompeten. Yang ketiga, senang bergaul. Yang keempat, respect dan antusias. Yang kelima, memiliki integritas. Dan yang keenam, bahagia dan berlimpah secara mental. Selain karakteristik yang telah disebutkan tadi, seorang wirausahaan pun harus memiliki pikiran yang kreatif. Kreatif di sini tuh apa sih? Kreatif di sini adalah ketika kita mampu menciptakan sesuatu yang baru. Selain itu, pemimpin juga harus bisa memanajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan dan kontrol atas aktivitas atau kegiatan untuk tujuan meningkatkan efektivitas atau produktivitas dari kegiatan tersebut. Beberapa cara untuk memanajemen waktu. Yang pertama, membuat daftar dan tentukan sasaran prioritas dalam 1 minggu tersebut. Yang kedua, membuat daftar yang harus dilakukan per hari dan tentukan prioritas. Yang ketiga, kita harus mencurahkan perhatian utama kita pada sasaran utama atau prioritas utama.
Selanjutnya, kita harus menangani satu tugas saja atau setiap tugas hanya sekali saja.